Ini deretan cicilan Ferry Irawan yang harus dibayar Vena Melinda. Pengacara kondang Hotman Paris membeberkan satu persatu sikap Ferry Irawan selama menjadi suami Vena Melinda. Hotman menyebut Ferry selalu ingin dibayari cicilannya hingga meminta uang transportasi dan pulsa. Aku juga bingung banget, barusan aku baru tahu dia kalau keluar rumah minta uang Grab Rp120.000, minta uang pulsa Rp250.000. Terus Vena harus cicilan dia ke Shopee, Rp5 juta sebulan. Aduh parah banget, beber Hotman Paris saat ditemui di Trans TV, Selasa 17/1. Berdasarkan pengakuan Vena kepada Hotman, Ferry selalu minta dibiayai saat sudah menikah. Vena pun menuruti permintaan Ferry. Katanya cicilan ke Shopee itu selama menikah si Vena yang bayar. Itu gimana coba, terang Hotman. Aparat kepolisian juga menyebut Ferry Irawan mengeluh karena tidak memiliki usai-usai dirinya terjerat kasus KDRT. Sementara itu Vena Melinda sudah memantapkan hatinya untuk berpisah dari Ferry. Vena tidak tahan dengan sikap Ferry yang mulai berani berbohong. Dia katakan semakin bulat tekadnya untuk cerai. Dia merasa lega sesudah ditahan dan semakin bulat, apalagi setelah si Ferry ngomong lagi si Vena mukul-mukul diri sendiri. Kata Hotman. Kalau dia tidak salah, ngapain dia minta maaf, kan? Sudah nutup pintu damai. Tidak lagi menunggu proses pidana ini. Udah dipersiapkan cerai, pungkas pengacara Vena itu. Ferry Irawan enggan disebut miskin tapi minta Vena Melinda bayar cicilan ojol. Sejak resmi menikah dengan Vena Melinda, Ferry Irawan disebut kerap meminta membayar cicilan e-commerce dan ojek online. Hal itu diungkap penasihat hukum Vena Melinda, Hotman Paris. Dia menegaskan ada oknum aparat kepolisian sempat bercerita kepadanya soal keadaan Ferry Irawan. Oknum itu mengeluh karena Ferry Irawan tak memiliki uang saat ini. Intinya ada oknum aparat yang ngeluh ke saya soal itu. Katanya dia sampai pusing karena dimintai duit oleh Ferry supaya bisa pulang, ujar Hotman Paris di gedung Trans TV, Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Memilih mengakhiri masa jandanya dengan menikahi Ferry Irawan. Pasangan artis senior ini menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 lalu di Bali. Setelah menikah, Vena Melinda baru mengetahui kondisi Ferry Irawan yang ternyata mengidap penyakit langka. Fakta ini terungkap setelah malam pertama. Seperti diketahui, pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan diselenggarakan dengan megah. Acara itu dihadiri rekan artis serta anak-anak Vena Melinda. Ferry menikahi Vena Melinda dengan mahar seperangkat alat salat dan perhiasan berlian seberat 80 gram. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya, Vena Melinda kepada Ferry Irawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dengan satu set perhiasan emas berlian seberat 80 gram. Dibayar tunai, ucap ayah kandung Vena, Jimmy Rekartono, dikutip dari siaran langsung Trans TV. Ferry Irawan pun mengucap ijab kabul dengan satu kali tarikan napas. Saya terima nikahnya Vena Melinda binti Jimmy Rekartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Ferry Irawan. Setelah menikah, Vena Melinda langsung banyak memberikan larangan kepada Ferry Irawan termasuk merokok. Buat Abi jangan kebanyakan merokok, enggak boleh diet-diet, ujar Vena Melinda di YouTube Intens Investigasi pada Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, dikutip via Tribun Trends. Dengerin apa kata Vena ya, terus jadi suami yang soleh dan memanjakan, memuliakan, membimbing Vena dalam segi agama, tambahnya. Ternyata perhatian Vena Melinda kepada Ferry Irawan bukan tanpa sebab. Saat tampil di Rumpi No Secret, Vena Melinda mengaku kalau ia mengalami stres ketika ditempa berbagai macam cobaan yang menguras pikiran. Sempet stres. Jadi, kalau udah serangan kayak gitu aku kayak lunglai mendadak gitu, aku panik, ujar. Vena akibat panik dan stres berlebihan itu, Vena Melinda berobat ke dokter. Aku mau ke dokter, tapi enggak tahu dokter mana gitu kan, tuturnya. Sudah mengalami stres, Vena Melinda ternyata harus menghadapi sikap Ferry Irawan yang paniknya melebihi dirinya.
Apalagi Vena Melinda baru mengetahui Ferry Irawan ternyata memiliki mood swing. Aku 9 tahun kelihatannya tegar karena aku sudah banyak belajar. Tapi, kalau Abi mood swingnya itu aduh. Dia badannya doang gede, jelas Vena Melinda. Selain mood swing, Ferry Irawan juga pengidap salah satu penyakit langka bernama distonia sejak tahun 1999 silam. Penyakit ini menyerang saraf motorik otak kecil Ferry Irawan sampai membuatnya nyaris mengakhiri hidup. Distonia sendiri adalah gangguan neurologis yang melibatkan gerakan yang tidak disengaja, seperti kejang otot dan kontraksi. Kondisi ini dapat mempengaruhi satu atau lebih bagian tubuh. Kejang otot yang terjadi juga dapat berkisar dari ringan hingga berat. Reaksi Verrell Bramasta saat tahu Vena Melinda jadi korban KDRT, teringat janji Ferry Irawan kepada sang ibu sedang berada di Jepang saat dugaan tindak KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda, ibunya, terjadi. Mengetahui Verrell yang masih di luar negeri dan telah terjadi sesuatu pada sang ibu, netizen berkomentar di unggahan media sosial Verrell dengan menyuruhnya pulang. Gak cuma itu, netizen bahkan ingin Verrell menghajar sang ayah tiri. Akhirnya, Verrell langsung terbang ke Surabaya dari Jepang guna mengunjungi Vena Melinda yang dirawat di rumah sakit. Usai bertemu sang ibu, Verrell kembali ke Jakarta dan menemui awak media. Saat ditemui di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, Verrell bercerita tentang reaksi pertamanya saat mengetahui kabar sang ibu yang terkena tindak KDRT. Awal tahun ini banyak banget cobaan. Mulai dari aku di Jepang tiba-tiba kecopetan. Terus pas pagi-pagi di Jepang aku dapat telepon dari mama, miskal. Awalnya aku bingung kok mama miskal banyak banget. Tiba-tiba dikirimin foto mama lagi berdarah. Itu aku kaget banget langsung telepon mama, ujar Verrell. Terus pas diangkat cerita, "Kak tolongin mama," kata mama hidungnya dipatahin lagi histeris juga. Terus aku bilang, "Mama kenapa?" Akhirnya mama cerita dan aku memutuskan langsung balik ke Indonesia, imbuhnya. Ingat janji Ferry Irawan saat menikahi Vena Melinda lebih lanjut, saat mendengar kabar sang ibu disakiti oleh Ferry Irawan perasaan Verrell makin campur aduk. Ia teringat janji Ferry yang tak akan meninggalkan dan tak akan menyakiti ibunya. Hancurlah. Ketika dengar tuh udah gak bisa berkata-kata. Kaget, marah, sedih, campur aduk perasaannya. Bingung juga ya, karena mama kan udah berkeluarga. Waktu menikahkan Om Ferry janji akan menjaga mama, tidak akan meninggalkan mama dalam keadaan apapun, tidak menyakiti mama. Ya sedih ajalah kalau ingat itu, lanjutnya. Tak bertemu Ferry Irawan meski sudah mengunjungi sang ibu di Surabaya, Verrell tak sempat bertemu dengan Ferry Irawan. Diketahui bahwa Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim per Kamis 12/1. Enggak, karena kebetulan Om Ferry sudah ada di Jakarta, cuma sebentar lagi mungkin akan dipanggil kepolisian, pungkasnya. Ferry Irawan telah ditetapkan sebagai tersangka diketahui, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dialami oleh artis Vena Melinda rupanya berawal dari cekcok mulut dengan suaminya Ferry Irawan pada Minggu 8/1 di sebuah hotel di kota Kediri. Akibatnya, hidung Vena Melinda dikabarkan alami pendarahan. Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Polresta Kediri Kota atas perkara tersebut. 1 hari setelahnya, kasus tersebut dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Polda Jatim, akhirnya Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka dan dijadwalkan jalani pemeriksaan pada Senin pekan depan. Polisi ungkap darah di barang bukti cocok dengan Vena Melinda. Vena Melinda mengaku sebagai korban atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, Ferry Irawan. Diketahui, ibunda Verrell Bramasta dan Atala Noval itu mengalami patah hidung hingga pendarahan. Polisi kemudian mengungkapkan hasil dari laboratorium forensik yang mengambil sampel darah di TKP dengan mencocokkannya dengan sampel darah Vena Melinda. Kami menerima barang bukti dari Polda Jatim ada 5 sampel, 2 adalah darah pembanding dari saudara Vena Melinda,
ada 3 barang bukti yang diperiksa. 1 adalah sobekan kain dari kaos coklat, handuk putih dan darah yang ditemukan di lantai, kata Kabid Laboratorium Forensik Polda Jatim Kombes Polisi Sodik Pratomo di Polda Jatim, Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Saat dilakukan pemeriksaan awal, hasilnya adalah seluruhnya benar merupakan darah manusia. Setelah dilakukan pemeriksaan, pertama adalah apakah itu darah manusia apa bukan dan hasil pemeriksaan, semuanya darah manusia. Untuk memastikan apakah itu betul darah saudara Vena Melinda, maka dilakukan pemeriksaan DNA, ucap Kombes Polisi Sodik Pratomo. Kemudian, saat dilakukan pemeriksaan DNA, darah-darah tersebut memang cocok dengan Vena Melinda. Hasilnya, ketika barang bukti tersebut, seluruhnya identik atau cocok dengan barang saudara Vena Melinda, pungkasnya. Vena Melinda mengalami luka pada hidung hingga mengalami pendarahan. Ferry Irawan dijerat dengan pasal 44 dan 45 UU nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.